Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang organisasi pembelajaran. Kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rahmi Novelia, Miguel Angela, Sari Pesi, Yoza Afinda, Sherly Delvina, Arsal Solihin, Rahmatul Putra, dan Irham Rizal. Akan menjelaskan pengertian dari organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran adalah sekelompok orang secara terus-menerus memperluas kemampuannya untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka harapkan, di mana gambaran berpikir baru dan luas dipupuk, aspirasi kolektif disepakati secara bebas, dan terus-menerus belajar bersama. Organisasi pembelajaran atau learning organization hadir dalam sebuah organisasi untuk meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya manusia karena mempercepat proses pembelajaran organisasi dan meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi pada perubahan dan mengantisipasi perubahan pada. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk membangun kapasitas perusahaan untuk pembelajaran, yaitu 1. Mentransformasi gambar individu dan organisasi tentang pembelajaran. 2. Membuat rekanan berbasis pengetahuan. 3. Mengembangkan dan memperluas aktivitas pembelajaran dalam tim. 4. Mengubah peran dari manajer. Saya Yoza Afinda, BP 19120071 akan menjelaskan dimensi learning organization, mengemukakan bahwa di dalam learning organization yang efektif diperlukan 5 dimensi untuk memungkinkan organisasi untuk belajar, berkembang, dan berinovasi. 1. Berpikir sistem atau system thinking. Organisasi yang terdiri atas unit yang harus bekerja sama untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Kesuksesan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk melakukan pekerjaan secara sinergis. Kemampuan untuk membangun hubungan yang sinergis ini hanya akan dimiliki kalau semua anggota unit saling memahami pekerjaan unit. Yang kedua, pengusahaan pribadi atau personal mastery. Kemampuan untuk secara terus-menerus dan sabar memperbaiki wawasan agar objektif dalam melihat realitas dan pemusatan energi pada hal-hal yang strategis. Yang ketiga, pola mental atau mental model. Setiap orang perlu berpikir secara relatif dan senantiasa memperbaiki gambaran internya mengenai dunia sekitarnya, dan atas dasar itu bertindak dan mengambil keputusan yang sesuai. Baiklah, saya Sherly Delvina, BP 19120077 akan melanjutkan pembacaan dari Yoza. 4. Visi bersama atau share vision. Organisasi yang berhasil berusaha mempersatukan orang-orang berdasarkan identitas yang sama dan perasaan senasib. Hal ini perlu dijabarkan dalam suatu visi yang dimiliki bersama. Visi bersama bukan sekedar rumusan keinginan suatu organisasi, melainkan sesuatu yang merupakan keinginan bersama untuk menggerakkan organisasi pada tujuan yang sama dengan aktivitas yang terfokus pada pencapaian tujuan bersama. 5. Belajar beregu atau team learning. Dalam suatu regu atau tim telah terbukti bahwa regu dapat belajar dengan menampilkan hasil jauh lebih berarti daripada jumlah kinerja perorangan masing-masing anggotanya. Pembelajaran dalam organisasi akan semakin cepat kalau orang mau berbagi wawasan dan belajar bersama-sama. Berbagi wawasan pengetahuan dalam tim menjadi sangat penting untuk peningkatan kapasitas organisasi dalam menambah modal intelektualnya. Baiklah, saya akan melanjutkan learning organization, meningkatkan keunggulan kompetitif. Dalam era pengetahuan, sumber keunggulan kompetitif perusahaan tidak lagi berada pada kepemilikan fasilitas fisik, tetapi telah ditentukan oleh tingkat kualitas pengetahuan, baik dalam kreativitas, inovasi, maupun pengetahuan. Menurut Drucker 1992, mengemukakan bahwa kunci sukses untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas individu dan kelompok kerja dalam organisasi adalah penemuan dan pendalaman atas ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh tiap individu. Untuk mencapai kesuksesan
organisasi perlu merubah nilai-nilai organisasi dan menetapkan fokus baru dengan menciptakan dan menggunakan aset intelektual melalui manajemen pengetahuan untuk dapat bersaing secara efektif dalam lingkungan bisnis dan persaingan berbisnis pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Putra, nomor BP 1912-0090. Dalam era pengetahuan, manajemen pengetahuan menuntut pentingnya learning organization. Learning organization memiliki makna kemampuan organisasi dalam menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan, serta memodifikasi perilaku untuk merefleksikan pengetahuan dan pandangan yang baru. Argyris tahun 1998 mengemukakan bahwa untuk menjadi sebuah organisasi pembelajar, perusahaan harus mampu mengatasi adanya dilema bahwa kesuksesan pencapaian keunggulan kompetitif sangat tergantung pada proses pembelajaran. Melalui proses pembelajaran individual atau self-learning dan learning organization akan membawa dampak bagi tercapainya knowledge worker yang sangat diperlukan dalam organisasi abad 21 yang menghadapi tantangan kompetisi. Organisasi pembelajar mencakup 5 aktivitas penting yang menunjukkan kemampuan organisasi dalam membangun dan mengembangkan sumber daya manusia berbasis pengetahuan, yaitu pemecahkan masalah secara sistematis, penggunaan pendekatan dalam proses pembelajaran organisasional, belajar dari pengalaman masa lalu, pembelajaran dari pengalaman dan praktek-praktek dari pihak lain, dan mentransfer pengetahuan secara tepat dan efisien melalui organisasi. Garvin tahun 1998. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengapa learning organization sangat penting diterapkan dalam organisasi. Learning organization sangat perlu sekali diterapkan dalam organisasi karena secara umum dapat dikatakan bahwa learning organization berperan membekali organisasi dengan basis pengetahuan dalam rangka memenangkan persaingan.